Adi dan Bapak Ibu semuanya. Mohon dukungannya Bapak Ibu dari BRI. Nanti kalau ada teman-teman kami dari Satker yang minta bantuan dalam rangka aktivasi maupun juga ada kendala di lapangan, mohon dibantu gitu ya. Demikian dari saya, Bu Feti, Pak Adi, Pak Eko, dan Bapak Ibu semua dari Satker yang hadir hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam nanti penyambutan atau apa namanya acara hari ini, ada yang mungkin ada yang kurang, mohon dimaafkan gitu ya. Dan saya mohon dengan sangat untuk lebih dioptimalkan saja forum-forum semacam ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko atas sambutan yang telah diberikan. Saya juga izin meng-highlight hal-hal yang disampaikan oleh Pak Joko tadi. Yang pertama, penggunaan KKP hanya sampai dengan 16 Desember tahun 2024. Lalu pengajuan SPM KPPN itu paling lambat adalah tanggal 18 Desember 2024. Lalu pembayaran KKP ini dapat menggunakan billing sementara yang awalnya dapat dimintakan ke PIC Bank BRI, tapi sekarang bisa difasilitasi dengan dashboard EcoPay, Bapak Ibu. Lalu yang terakhir adalah pembayaran ke bank itu tanggal 31 Desember tahun 2024. Saya juga ingin meng-highlight bahwa penggunaan EcoPay ini juga bisa mempermudah Bapak Ibu untuk pengajuan SPM GUP KKP karena dapat dilakukan semau Bapak Ibu. Jadi tidak perlu menunggu billing yang tersedia yang disediakan oleh BRI seperti itu. Baik, untuk selanjutnya adalah pemaparan materi dari Bank BRI kepada Mas Eko, Mas Taufan dan juga Ibu Fetri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Bapak Joko Tri Prasetyo selaku Kepala KPPN Sampit, kemudian Bapak Ismail, Ibu Alfi, dan Bapak Ibu Satker yang sudah berkenan hadir. Kemudian ada dari Bank BRI Kantor Pusat Pak Taufan, Taufan, kemudian ada Ibu Feti juga dari RO Banjarmasin yang sudah berkenan hadir di acara Zoom kita pagi hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, perihal pemaparan dari aplikasi ini, kami serahkan ke Ibu Feti ya, Ibu Feti dari RO Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Untuk pemaparan EcoPay, kita persilahkan untuk Pak Taufan Ramadan ya, untuk pemaparannya. Waktu dan tempat dipersilahkan Pak Taufan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Joko Tri Prasetyo dan Bapak Ibu sekalian serta kegiatan pada hari ini. Yang pertama mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan juga waktunya ya Pak ya. Kita sudah difasilitasi kegiatan semacam ini. Sepakat dengan yang tadi Pak Joko sampaikan bahwa hal ini sangat penting khususnya dalam menghadapi langkah-langkah akhir tahun penggunaan KKP maupun KKI ya Pak ya. Nah, tadi mungkin juga sudah disampaikan sekilas bahwa BRI saat ini sudah memiliki salah satu aplikasi atau kami sebut juga dengan dashboard gitu ya, yang disebut yang dapat digunakan oleh satuan kerja pengguna KKP maupun KKI untuk mendapatkan informasi terkait dengan inquiry KKP maupun KKI-nya ya Bapak Ibu. Jadi seperti untuk mendapatkan informasi sisa limit, kemudian juga status kartu aktif atau tidak atau terblokir, dan juga mendapatkan informasi mutasi transaksi ini tidak lagi melalui call center ya Bapak Ibu ya, atau menunggu billing statement yang setiap bulan kami kirimkan. Melalui dashboard EcoPay ini, Bapak dan Ibu pengguna KKP bisa langsung secara aktual, real time,
24 jam mendapatkan informasi tersebut melalui dashboard ini. Nanti juga mungkin saya akan langsung menunjukkan gitu ya, langsung kita show demo untuk aplikasi EcoPay-nya supaya Bapak dan Ibu juga bisa langsung sekaligus saya praktekkan lah begitu ya Bapak Ibu ya, izin supaya nanti bisa langsung menggunakan dan juga tahu proses-prosesnya seperti apa. Nah, tadi juga disampaikan oleh Pak Joko terkait langkah-langkah akhir tahun, salah satunya penggunaan KKP akan dibatasi atau cut off-nya sampai 17 gitu ya. Dan kami sampaikan juga dalam forum ini, di tanggal 17-nya kami akan mengirimkan billing sementara secara serentak Bapak Ibu. Jadi sebagai tambahan informasi di luar EcoPay, di tanggal 17 BRI akan mengirimkan billing sementara kepada seluruh satker melalui email gitu ya. Sekalipun kami menyediakan dashboard EcoPay ini bisa digunakan. Karena bisa jadi billing sementara yang kami terbitkan di tanggal 17 ini bisa jadi belum mencakup semua tagihan. Karena hanya tagihan yang sudah terposting saja ya Bapak Ibu, itu yang muncul di billing. Terkadang yang terjadi adalah transaksi yang dilakukan belum tentu settlement-nya langsung di hari tersebut Bapak Ibu. Bisa jadi H+1 atau H+2. Sehingga ada kekhawatiran misalkan transaksinya di tanggal 15 gitu ya. Tanggal 15 sudah mepet dengan tanggal cut-off penggunaan KKP digunakan, tetapi di tanggal 16 maupun 17 ternyata belum settlement dari merchant belum menagihkan kepada kami gitu ya Bapak Ibu. Itu sangat memungkinkan sehingga di tanggal 17 itu bisa jadi transaksi tersebut belum muncul di billing kami karena belum settlement. Nah, jadi alternatifnya bisa menggunakan EcoPay ini untuk melihat di hari berikutnya gitu ya. Misalkan mau dilihat lagi di hari belum, sudah settlement belum, itu juga bisa digunakan. Nah, mungkin sambil jalan nanti kalau misalkan ada yang ingin bertanya silahkan ya Bapak Ibu. Saya mungkin boleh share screen langsung EcoPay-nya dari admin ya, supaya kita bisa langsung masuk ke penggunaan EcoPay-nya. Saya praktekkan. Izin saya share ya Bapak Ibu ya. Jadi ya ini tampilannya sudah terlihat ya Bapak Ibu. Sudah Pada Bapak. saat baik, terima kasih Pak. Pada saat Satker Bapak Ibu sudah mengajukan EcoPay, nanti formnya saya kasih di kolom chat. Kalau ada yang belum menggunakan, nanti saya share. Setelah mengajukan, mengisi form hanya satu halaman saja. Kemudian kami dari kantor pusat akan menerbitkan user dan password sementaranya ya Bapak Ibu ya. Nanti akan dapat user dan password sementara melalui email ke email admin EcoPay yang ditunjuk. Selanjutnya email dan password itu kita input atau login ke platform EcoPay. Nah ini ya contohnya platform EcoPay-nya. Jadi saya coba operasikan. Nanti yang pertama tentu emailnya dimasukkan atau username dimasukkan sesuai yang ada di email gitu ya. Kemudian juga passwordnya sesuai yang ada di email silahkan dimasukkan gitu ya di kolom password. Setelah dua kolom ini terisi silahkan bukan robot ini captcha-nya ya Bapak Ibu ya. Dan juga saya menyetujui syarat dan ketentuan ini juga silakan di checklist. Setelah di checklist, Bapak Ibu tinggal sign in gitu ya. Oh, maaf nih, udah expired. Saya ulang kembali ya Bapak Ibu sebentar. Di sini ada yang sudah punya mungkin Bapak dan Ibu untuk dashboard EcoPay-nya atau yang sudah mengoperasikan mungkin mungkin boleh share ya. Kebetulan yang hadir di sini satkernya belum ada user, Pak. Oh, untuk yang belum semua ya Bapak Ibu Iya, baik. betul. Ya, ini saya coba share lagi ya. Setelah login ke dalam EcoPay, maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah homepage-nya Bapak Ibu. Tampilan awalnya setelah kita login seperti ini. Dari homepage kita bisa mendapatkan informasi nama user adminnya. Nah, di sini ada contohnya ini Binyani gitu ya. Ini nama user adminnya. Setelah itu di sebelah kiri ada beberapa menu. Kebetulan kalau yang kami berikan ke Satker, menunya hanya ada dua, Bapak dan Ibu, inquiry kartu dan report, gitu ya. Inquiry kartu dan report. Jadi nanti yang akan Bapak dan Ibu dapatkan EcoPay dengan menunya inquiry kartu dan report. Ya. Nah, setelah
mendapatkan user dan password EcoPay dan sudah berhasil login, yang pertama kali harus dilakukan adalah merubah password Bapak Ibu di menu setting. Jadi di menu setting atau pengaturan ini adalah menu untuk merubah password karena password yang dikirimkan melalui email itu masih template dari kami gitu ya, masih default gitu. Jadi silakan untuk diubah dulu, password lamanya diketik di sini sesuai yang ada di email dan juga password barunya sesuai yang Bapak dan Ibu inginkan. Dan juga nanti bisa diulangi lagi kombinasi passwordnya dan di-save. Maka setelah di-save, passwordnya akan berubah. Di sini ada beberapa ketentuan untuk passwordnya, karena tentu kami pun menginginkan passwordnya itu password yang kategorinya kuat gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada beberapa rules yang harus dipenuhi untuk passwordnya. Sebagai contoh, di sini harus mengisi satu karakter huruf, kemudian mengandung satu karakter angka gitu ya. Minimal 8 karakter, jadi tidak bisa terlalu pendek gitu. Dan juga mengandung minimal satu karakter spesial. Nah, ini ada contohnya, jadi seperti simbol ya, gitu. Sehingga kombinasi semua ini, 8 karakter, mengandung huruf, mengandung angka, dan mengandung spesial karakter, ini akan membuat password Bapak dan Ibu lebih kuat, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi biasanya mungkin kita inputnya tanggal lahir gitu ya Bapak Ibu, supaya mudah untuk diingat. Tanggal lahir misalkan, nah di sini pasti dia bisa, karena harus 8 karakter dan mengandung spesial karakter. Setelah kita ubah password, maka sepenuhnya user EcoPay ini ada di kendali Bapak Ibu selaku user admin. Nah, kemudian saya mau menjelaskan menu-menu apa saja. Tadi yang akan didapatkan adalah menu inquiry kartu dan juga report. Inquiry kartu ini adalah menu untuk mendapatkan informasi terkait dengan limit atau plafon status kartu terblokir aktif atau belum aktif gitu ya, dan juga informasi lainnya seperti email admin, nama pemegang kartu dan sebagainya. Setelah kita klik, kita langsung mendapatkan informasi adminnya dulu ya Bapak Ibu. Jadi ada dua informasi, informasi admin dan informasi pemegang kartu. Nah, ketika kita klik inquiry kartu, kita akan langsung melihat informasi admin. Adminnya siapa sih gitu ya? Oh, di sini ada namanya, Bin Yani misalkan. Kemudian ini nomor corporate account atau nomor account corporate KKP maupun KKI Bapak dan Ibu. Ini unik ya, sifatnya unik, artinya satu satker pasti berbeda dengan satker lainnya untuk nomor account-nya. Kemudian di sini ada informasi nama perusahaan atau nama satkernya. Di sini akan muncul ya. Ini contoh yang kami gunakan. Ini user dummy memang kami gunakan. Di sini ada nama instansinya gitu ya. Muncul. Kemudian nama email adminnya yang terdaftar. Ini siapa. Nah, kemudian ada credit line. Credit line ini plafon Bapak Ibu. Plafon KKP satu satker. Artinya dari total limit semua KKP-nya ya Bapak Ibu. Jadi misalkan UP-nya misalkan 100 juta, berarti kan UPKKP-nya itu di 40 juta ya Bapak Ibu. Kemudian 40 juta itu semua sudah menjadi plafon, maka di sini nanti munculnya 40 juta. Totalnya, total semua limit atau plafon yang kami berikan kepada satu satker gitu ya. Ini total plafonnya. Kemudian status akunnya ini apa aktif, belum aktif atau terblokir gitu ya. Sini bisa dilihat juga, oh sudah aktif gitu ya. Kemudian billing cycle ini artinya tanggal cetak billingnya, tanggal berapa. Contoh ini yang kami gunakan tanggal 15. Dan kredit balance-nya berapa. Kredit balance ini adalah outstanding atau penggunaan. Nah ini berarti dari sini kita bisa mendapatkan informasi bahwa account testing SCD BIN ini, artinya satu satker, katakanlah sini satker MTSN gitu ya, memiliki plafon 500.000 dan yang sudah digunakan sebesar Rp1.486. Nah, kurang lebih cara baca seperti itu, informasi yang kami dapat. Ini adalah total dari semua kartu ya Bapak Ibu. Semua kartu penggunaannya 40 juta, maka di sini nanti muncul 40 juta. Kredit line 40 juta, dan kredit balance 40 juta berarti sudah tidak ada lagi kartu yang bisa digunakan. Semuanya sudah tergunakan limitnya. Kurang lebih seperti itu cara bacanya. Kemudian misalkan kita mau melihat level kartunya per kartu. Kalau ini kan level admin ya, level satkernya. Kemudian kita ingin melihat 40 juta itu digunakan oleh kartu mana saja sih atau breakdown-nya gitu ya Bapak Ibu. Kita bisa scroll ke bawah dan kita bisa mendapatkan nomor kartunya. Ini contoh yang kami gunakan kebetulan hanya punya satu kartu Bapak Ibu. Kalau misalkan ada 3 kartu maka akan ada terus di bawahnya. Kartu yang pertama, kartu A, kartu B, dan kartu C gitu ya ke bawah.
Di sini ada nomor kartunya dan kami masking karena nomor kartu itu termasuk informasi yang rahasia ya Bapak Ibu ya. Jadi kami masking, silakan digunakan yang belakangnya. Jadi misalkan kartu atas nama Taufan itu yang belakangnya 6202, berarti ini punya saya Bapak Ibu. Nah, nanti dari user admin tinggal klik detail. Ketika diklik detail, maka kita akan mendapatkan informasi yang sama, namun ini levelnya level kartu. Nah, ini sebagai contoh, nomor kartunya sekian, 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 sekian. Nama kartunya katakanlah di sini Taufan Ramadan gitu ya, saya selaku pemilik. Status kartunya apa? Aktif, belum aktif, atau terblokir. Nanti bisa dilihat di sini, gitu ya. Terus limitnya berapa? Oh, ternyata sesuai penunjukan KPA dalam surat referensi, Taufan dikasih limit 500.000 misalnya. Limit kartu atas nama Taufan 500.000 dengan penggunaannya 1.486. Sehingga sisa limitnya adalah Rp498.514. Nah, jadi dashboard EcoPay ini juga bisa digunakan Bapak Ibu untuk melihat sisa limit gitu ya, atau limit yang tersedia. Mungkin biasanya Bapak Ibu mau menggunakan tapi lupa sisa limitnya berapa, sehingga harus telepon dulu ke call center gitu ya. Nah, di sini lebih praktis, silahkan login ke EcoPay dan kita bisa mendapatkan informasi sisa limitnya. Dan juga informasi billing cycle atau tanggal cetak billingnya tanggal berapa. Nah, ini informasi yang didapatkan dari menu inquiry kartu. Masing-masing kartu kita bisa lihat ya Bapak Ibu ya, eh, informasi seperti ini, sisa limitnya berapa dari masing-masing kartu. Nah, jadi itu nanti kalau ada beberapa kartu maka muncul di bawahnya. Terus seperti itu, termasuk kartu-kartu yang sudah tutup, yang sudah close Bapak Ibu, itu tetap kami munculkan. Kenapa tetap kami munculkan? Tujuannya karena gini, mungkin ada mutasi transaksi atas kartu yang lama yang mungkin juga pemegang kartu sudah mutasi gitu ya. Tetapi ada kebutuhan mau dicek lagi nih transaksinya pada waktu itu. Jadi tetap kami munculkan di sini gitu. Jadi tetap semua kartu yang pernah terbit di Satker Bapak Ibu. Nanti tinggal di search saja di sini nomor kartunya berapa, nanti akan muncul. Nah, ini untuk menu inquiry kartu. Mungkin saya melanjutkan sedikit ya Bapak Ibu sebelum kita berdiskusi ke satu menu lagi yaitu menu report. Ini mungkin menu yang sangat berkaitan atau relevan dengan langkah-langkah akhir tahun yang tadi Pak Joko sampaikan di awal, yaitu untuk mendapatkan informasi mutasi transaksi atau billing statement sementara, tagihan sementara. Di dalam menu report ada dua submenu lagi Bapak Ibu. Yang pertama menu mutasi rekening dan yang kedua menu laporan tagihan. Apa bedanya? Mutasi rekening ini menampilkan rincian transaksi di bulan berjalan, gitu ya, di bulan berjalan. Jadi misalkan bulan ini bulan November, sedangkan Satker Bapak Ibu billing cycle-nya adalah tanggal 20 misalkan. Tanggal 20 berarti kan belum cut off ya, karena hari ini adalah tanggal 15, gitu ya. Tapi Bapak dan Ibu ingin mendapatkan informasi tagihan berjalan saya saat ini berapa sih gitu ya. Nah, itu bisa di menu mutasi rekening. Kita klik mutasi rekening. Nah, ini kita akan muncul nomor account-nya, ini level level adminnya ya, dan nama satkernya muncul di sini. Kemudian kita klik cari. Ya, setelah klik cari, nomor kartu yang eh, saat ini terdaftar gitu ya, saat ini beredar, saat ini digunakan. Nah, di sini sebagai contoh ada satu kartu, kita tinggal cek mutasi. Ketika kita cek mutasi, kita muncul Bapak Ibu transaksinya. Nah, langsung muncul kartu dengan nomor 6202 punyanya Taufan Ramadan. Di bulan ini, di bulan berjalan ini, ada dua transaksi. Nah, gitu ya. Ada dua transaksi. Di mana dilakukan tanggal transaksinya di tanggal 18 Oktober dan di tanggal 31 Oktober. Gitu ya. Wah, berarti Taufan bulan ini ada dua transaksi. Di tanggal 18 dan di tanggal 31. Yang kebetulan terposting di hari yang sama. Transaksi tanggal 18 dan postingnya di tanggal 18. Begitupun yang transaksi kedua. Transaksi tanggal 31, postingnya tanggal 31. Nah, ini yang tadi saya maksud di awal. Bisa jadi tanggal postingnya tidak sama dengan tanggal transaksi Bapak Ibu. Sebagai yang muncul juga di billing statement, mungkin kalau Bapak Ibu perhatikan, terkadang ada transaksi yang tanggal transaksi tidak sama dengan tanggal posting. Gitu ya. Eh, Misalnya kalau saya sering temukan itu transaksi-transaksi di SPBU ya, pembelian BBM misalkan. Jadi H+1, H+2, Bapak Ibu, settlement ya.
gitu ya. Bukan karena bukan karena KKP-nya sebetulnya, tapi karena memang dari merchant ya, dari tokonya, penyedianya, vendor yang memang baru melakukan settlement di H+1. Sehingga seolah-olah dari sisi kami selaku penerbit kartu, transaksi tersebut baru ditagihkan di keesokan harinya gitu ya, di tanggal yang berbeda. Walaupun dari Bapak Ibu sudah melakukan transaksinya di tanggal 18 gitu ya. Nah, ini kebetulan transaksinya dua-duanya tanggal postingnya di tanggal yang sama dengan tanggal transaksi. Artinya langsung dengan nominalnya ada di sini. Nah, ini kebetulan kami hanya contoh ya, transaksi hanya Rp101 dan Rp121. Nah, untuk yang Rp101, di sini nanti kelihatan transaksi di merchant apa. Misalkan transaksi di SPBU gitu ya. SPBU, kalau SPBU itu biasanya ada kodenya ya Bapak Ibu ya, 35 titik sekian 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 sekian. Nah, terus ada nama kotanya, di belakangnya diikuti nama kota. Jadi kalau kita perhatikan, nama merchant itu selalu diikuti dengan nama kota di belakang. Sebagai contoh ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti depan nama merchant diikuti dengan nama kotanya di mana. Nah, seperti ini. Nama merchantnya ini kebetulan kami sampel. Misalkan SPBU 3500 Sampit gitu ya belakangnya. Nanti diikuti dengan nama kota atau areanya. Kebetulan kami hanya ada 2 transaksi gitu ya, Bapak Ibu. Kalau misalkan transaksinya banyak, maka muncul terus ke bawah banyak dan bisa di-download. Nah, inilah yang menjadi dasar Bapak Ibu billing sementara atau tagihan sementara. Transaksi sudah kita dapatkan, kemudian kita mau download sebagai media pertanggungjawaban. Silakan nanti kalau kita klik tombol ini, maka dia akan mendownload seperti ini, mendownload. Dan ini bisa Bapak Ibu jadikan dasar untuk eh, billing sementara gitu ya, atau tagihan sementara di akhir tahun. Nah, ini untuk yang menu mutasi rekening kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke menu laporan tagihan. Tampilannya kurang lebih sama, informasi kurang lebih sama Bapak Ibu dengan menu mutasi rekening. Yang membedakan adalah laporan tagihan ini menyajikan informasi transaksi di bulan-bulan sebelumnya, termasuk tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Nah, begitu kita klik, yang dihadapkan adalah pilih bulan, pilih tahun. Kenapa tadi di menu mutasi rekening kita tidak pilih bulan, pilih tahun? Karena memang itu hanya menyajikan tagihan berjalan, tagihan yang belum cut off gitu ya. Transaksi yang belum cut off maksudnya. Sedangkan yang sudah cut off, misalkan 1 bulan lalu, 2 bulan lalu, tahun lalu, itu di menu laporan tagihan. Sehingga kita misalkan kita mau mengetahui di bulan Januari kemarin KKP digunakan untuk apa aja sih gitu ya. Nah, silakan pilih bulan, pilih tahun. Kemudian kita klik cari. Tadi kita ceritanya proses untuk mengidentifikasi transaksi di Januari 2024. Muncul kartunya, kemudian kita cek tagihan. Ketika kita klik cek tagihan, kemudian muncul, nah, notif transaction not found. Artinya di bulan Januari, kartu ini tidak ada transaksi, Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau dicek tagihan, kita klik tombol cek tagihan, kemudian muncul notif tadi di sini warna merah. eh, Informasinya adalah transaction not found. Artinya kartu ini di bulan tersebut, di tahun tersebut tidak ada transaksi, tidak ada penggunaan. Nah, oh berarti nggak ada penggunaan. Oke, kita coba misalkan di bulan lain, Agustus misalkan ya. Agustus dengan kartu yang sama, kita cek tagihannya. Ya, kita tunggu. Nah, ternyata muncul. Oh, ternyata di bulan Agustus kartu atas nama Taufan ada beberapa transaksi, ada 5 transaksi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini, tanggal postingnya tanggal berapa, nominal transaksinya berapa rupiah, dan transaksinya di mana. Gitu ya, nama merchantnya. Nama merchantnya atau di sini. Seperti itu. Sama seperti tadi di mutasi rekening, misalkan Bapak dan Ibu butuh informasi ini, ingin di-download, kami sediakan tombol cetak tagihan. Jadi tinggal diklik, maka dia akan mendownload seperti tadi di mutasi rekening. Nah, jadi perbedaannya itu ya Bapak Ibu saya ulangi kembali. Kalau untuk mutasi rekening ini hanya menyajikan informasi transaksi berjalan dalam periode yang belum cut off, sedangkan laporan tagihan ini untuk mendapatkan informasi transaksi di bulan-bulan maupun tahun-tahun sebelumnya. Maksimal berapa lama? Sejak kartu itu terbit. Misalkan kartu terbitnya udah 3 tahun lalu, maka kita bisa tarik
apa namanya laporan tagihannya sejak kartu itu awal diterbitkan. Tadi saya sampaikan termasuk kartu-kartu yang sudah close gitu ya. Misalkan yang sudah mutasi, sudah ditutup tapi butuh informasinya untuk suatu keperluan, silahkan tetap bisa diambil dari EcoPay Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu ya, Bapak Ibu, setengah jam pertamanya saya gunakan untuk menyampaikan dashboard. Kita masih ada waktu lagi untuk berdiskusi. Mungkin saya kembalikan ke KPPN Sampit ya, kalau untuk pemaparannya kurang lebih seperti ini. Baik, terima kasih Pak Taufan atas demo yang telah dilakukan. Sangat mudah dipahami ya Bapak Ibu. Kita langsung saja ke sesi diskusi Bapak Ibu apabila ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau kendala terkait user EcoPay ini dipersilakan. Atau mungkin ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak Taufan di kolom chat. Saya Oh coba ya, baik. bacakan. Nah, ini ternyata kantor imigrasi udah dapat user EcoPay, baik. Terus ada Satker KPU Kotim, dia dia sudah mendaftarkan ke BRI, Bapak. Terus ternyata sampai sekarang belum dapat usernya gitu. Mungkin dari KPU Kotim, silakan Bapak atau Ibu, mungkin bisa Ya, Mbak, kan disampaikan kapan kemarin itu pengajuannya. sudah izin, Mbak, dari KPU Kotim. Kemarin itu saya sudah bikin apa namanya itu yang formnya itu kan sudah saya kirimkan juga sama POIC-nya itu Mas Eko. Tapi saya cek lagi itu tadi nggak ada di emailnya tuh nggak ada email masuk di spam juga nggak ada. Kalau misalkan ini bisa diulang lagi nggak dikirimkan lagi usernya? Iya, Mungkin itu baik, kendalanya terima juga kasih, Ibu. dialami beberapa satker. Pak Taufan sudah mengajukan ke BRI, tapi sampai sekarang belum menerima email user dan juga password. Mungkin bisa disampaikan bagaimana jawabannya Pak Taufan. Ya, baik, terima kasih Ibu. Mungkin saya sampaikan juga bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengisi form gitu ya, namun belum terima, saya akan bantu cross-check, namun saya butuh dokumennya, sehingga barangkali dokumen dapat dikompilir ya, Bapak Ibu, melalui RO Banjarmasin, mungkin ada Mbak Fetri di sini, nanti bisa bantu kompilir untuk dokumennya, melalui kantor cabang kami ya, kantor cabang Sampit juga bisa. Karena nanti saya cek dulu proses pendaftarannya gitu ya. Karena seharusnya kalau sudah didaftarkan, maka akan langsung terima emailnya. Nanti kami bantu cek kalau memang ada yang masih antrian proses, akan kami minta percepat untuk yang apa satir-satir di KPPN Sampit ini, Bapak Ibu. Karena memang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Joko di awal, bahwa walaupun kami akan menerbitkan billing sementara di tanggal 17 Desember nanti, namun kelihatannya satir-satir juga serentak mengajukan ini Bu untuk aplikasi EcoPay gitu ya. Salah satunya sebagai alternatif untuk menghadapi akhir tahun. Sehingga lagi cukup banyak lot di kami, tetapi sebagai tindak lanjut kami atas forum ini, kami akan pengajuan dari satker-satker yang di bawah naungan KPPN Sampit. Mungkin itu. Nanti kami boleh disampaikan form-formnya bagi yang sudah merasa mengisi, namun belum terbit ya. Dan bagi yang belum, ini kami akan share saat lagi di dalam kolom chat untuk formnya ya, Bapak Ibu. Silakan bagi yang belum bisa dilengkapi dan disubmit ke BRI Sampit atau ke RO Banjarmasin kami melalui Mbak Peti juga bisa. Mungkin itu ya Bu untuk saya. Baik. Bagaimana Ibu? Apakah sudah terjawab? Oke, mungkin sudah cukup ya Bapak. Lalu pertanyaan kedua di kolom chat, ini terkait pengajuan form, tapi satkernya ini bukan lingkup Sampit gitu Bapak. Apakah bisa diajukan tetap ke Sampit atau harus ke kantor cabang di lingkup tersebut? Ya, Oke, Ibu, untuk ini saya jawab dari BRI Sampit. Untuk pengajuannya bisa ke BRI Sampit BPS Kabupaten Katingan ya, Bu. Boleh nanti kirim ke kami, Ibu, biar kami proses dari BRI Sampit, Ibu. Mungkin seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi bisa tetap diajukan di BRI Sampit saja ya Bapak?
Lalu pertanyaan dari kantor imigrasi Sampit. Dia di list kartu yang muncul di akun kami hanya ada KKP non domestik. Untuk KKP domestik belum ada. Silakan Pak Taufan, bagaimana Pak? Oh iya, baik. Untuk KKP maupun KKI ya, atau KKP domestik maupun KKP non domestik ini memang eh, akan terdaftar pada user yang berbeda, Pak, izin. Sehingga jika yang diterima oleh imigrasi Sampit saat ini hanya muncul yang KKI gitu ya, yang mohon maaf yang KKP, yang Mastercard, maka yang KKP domestiknya atau yang KKI juga harus diajukan terpisah, Pak, izin. Jadi memang nanti Bapak akan punya dua user dan password EcoPay, yang satu menampilkan informasi KKP, yang satu menampilkan informasi KKI, gitu ya. Mengapa demikian? Karena memang dari jenis kartunya di sisi kami berbeda antara KKP maupun KKI ya Bapak Ibu. Dan saat ini kan memang kita masih diizinkan untuk menggunakan keduanya. Atau mungkin kami sebut dengan proses transisi gitu ya. KKP maupun KKI saat ini masih bisa menggunakan keduanya. Jadi silakan untuk imigrasi Sampit ajukan kembali form EcoPay untuk yang KKP domestiknya atau yang KKI-nya ya. Nanti akan kami terbitkan user dan password yang terbaru. Mungkin itu jawabannya. Silakan Bapak Ibu. Pak, tanya lagi dari satu. Untuk adminnya, apakah boleh admin yang sama dengan KKP domestik, atau harus berbeda lagi? Untuk emailnya juga. Ya, baik Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya juga terlupa untuk menyampaikan. Untuk emailnya, mohon dipastikan email yang berbeda ya Pak. Kalau nama adminnya silahkan boleh sama. Yang penting emailnya berbeda. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Baik, izin menegaskan lagi bahwa user EcoPay ini dibuat per kartu gitu ya Bapak? Per jenis kartu Ibu. Per Per jenis jenis kartu kartu. ya? KKP atau KKI. Dia akan terpisah. Tapi kalau yang KKP, maka misalkan di imigrasi Sampit, misalkan ada 3 KKP dan 2 KKI gitu ya. Maka 3 Oke, KKP akan masuk ke satu user, dan 2 KKI juga akan masuk ke user yang satunya lagi. oke, baik Pak. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lain? Dipersilakan. Baik, untuk Pak Taufan, Pak Adi, dan CBRI yang lain, informasi saja Satker di Zoom ini itu ada yang sudah mengajukan user, tapi masih di proses di BRI, dan ada juga yang sama sekali belum mengajukan Bapak. Jadi kepada Satker juga yang ingin mengajukan user EcoPay, mohon untuk segera mengajukan, dan kami juga minta bantuan kepada Bank BRI untuk memfollow up proses-proses yang dilakukan oleh Satker seperti itu Bapak Ibu. Baik Ibu, Bang dari BRI Sampit akan memfollow up dan memproses pengajuan semuanya Ibu. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Pak. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Satker. Untuk Pak Adi, Pak Eko, dan juga Bu Feti, apakah ada yang ingin disampaikan? Kakak bilang aja Mbak dibagi per 1.000 ya. Dari BRI Sampit cukup Ibu. Iya,
eh, menghimbau aja untuk para Satkar. Jadi kalau misalnya ulang menerima kembali ya, kalau misalnya sudah ada pengajuan, nanti bisa data-datanya diinfokan ke Mas Eko, biar nanti kita cross check kembali yang mana yang belum muncul untuk emailnya. Dan kalau yang memang belum ada pengajuan, bisa dicoba untuk pengajuan dengan syarat-syarat dan kelengkapannya bisa dilengkapi, gitu ya Pak. Ya. Baik, terima kasih Bu Fetty. Baik, apabila tidak ada yang ingin disampaikan lagi dan juga tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya izin untuk menutup acara pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti. Assalamualaikum Ibu, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Joko, Pak Ismail. Terima kasih Bapak Ibu. Terima Bapak kasih, Ibu. Pak. Pak. Ini ada nge-share nomor WA PIC kami Bapak Ibu, jika ada pertanyaan ataupun urgensi perihal EkoPay-nya atas nama Eko di kolom chatnya Ibu. Terima Baik, kasih. terima kasih, Pak. Pak Adi, Pak Eko. Izin untuk form aplikasinya saya share ke Pak Eko ya. Share untuk form aplikasi pengajuan EkoPay-nya. Nanti bisa dikompilir ya Mas Eko. Siap, siap. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat Terima kasih, Bu. beraktivitas. Izin Bapak Ibu, izin live. Terima Ya. kasih. Baik, sama-sama. Saya izin live ya Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Hmm. Baik, silakan Bapak Ibu.